masa jabatan, Presiden Joko Widodo mengatur pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur selama kurang lebih 40 hari. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kegiatan kepemerintahan tidak akan terganggu walaupun Jokowi berkantor di IKN. Selain itu, di tengah hiruk-pikuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jokowi juga diuji bertubi isu dari anak dan menantu. Publik menguliti asal-muasal jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istri Erina Gudono ke Amerika Serikat. Di hari yang sama, ribuan orang turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Setelah sempat bungkam, Kaisang akhirnya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk klarifikasi. Selain Kaisang, Kahiyang Ayu dan suami Bobi Nasution juga kedapatan menggunakan jet pribadi. Wali Kota Medan dan juga bakal calon gubernur Sumatera Utara ini mengaku jet pribadi yang digunakannya bersama istri bukan dari dana APBD ataupun hasil korupsi. Presiden Joko Widodo pun buka suara soal isu jet pribadi yang ditumpangi Kaisang dan istrinya. Semua warga negara sama di mata hukum. Publik kini bertanya, ada apa dengan segala dinamika politik agak lain akhir-akhir ini? Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Ini pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian selalu sehat Pak ya. Didoakan ku saya semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia gitu ya. Dan tidak lupa ku saya selalu didoakan mudah-mudahan apa yang kalian inginkan teh akan terwujud ya guys ya. Guys, kalian tahu sendiri kan dulu siapa yang mau jor-joran atau siapa yang maksa-maksa gitu ya ibu kota teh dipindahin ke Kalimantan. Kan Pak Jokowi sendiri ya yang ngomong kayak gitu teh sampai-sampai peraturannya itu dibikin gitu ya. Diajukan ke DPR gitu ya supaya disetujui. Supaya si ibu kota yang dulu di Jakarta teh pindah ke Kalimantan ya ke IKN. Padahal mah di IKN itu dulu tuh masih berupa hutan gitu ya, belegeran gitu, nggak ada apa-apa. Tapi karena proyek ambisius dari Bapak kita semua ya, Bapak Presiden kita, akhirnya proyek tersebut teh disetujui gitu ya ke DPR teh, sehingga ibu kota teh resmi dipindahin ke Kalimantan gitu dan akhirnya dibangun begitu ya. Di sana teh mau dibangun ya, smart city yang semuanya serba canggih gitu ya. Yang targetnya mah katanya tahun 2024 ini udah bisa diisi gitu. Presiden mau pindah ke sana, ASN pindah ke sana, menteri-menteri pindah ke sana, disiapin kantornya, rumahnya udah disiapin semualah pokoknya mah di sana teh rencananya begitu. Tapi ternyata udah sampai waktunya ya sekarang ini teh. Ternyata teh di sananya belum beres ya guys ya. Aduh, kasihan sekali Pak Jokowi proyeknya nggak beres gitu ya. Katanya ini teh proyeknya kemungkinan mangkrak. Karena kan mungkin kelihatannya ini mah kalau menurut saya biayanya kurang kali guys ya atau gimana sih, apa karena nggak ada investor atau gimana lah, saya juga kurang ngerti lah kalau masalah itu mah. Yang pastinya mah guys ya apa kemungkinan ibu kota teh ditunda atau nggak jadi saya kurang tahu lah. Yang pasti mah nggak jadi tahun ini kayaknya guys ya. Dari dulu sih sebenarnya mah Pak Jokowi teh udah dikasih tahu ya sama pengamat-pengamatnya tuh jangan jangan rusuh-rusuh lah, jangan buru-buru kalau mau pindahin ibu kota teh. Mendingan dipikirin dulu matang-matang gitu ya, biar nggak nyesel, nggak kayak sekarang nih akhirnya kejadian nih yang dulu dikatakan sama pengamat-pengamat kita teh, dan akhirnya sekarang kejadian gitu ya. Kalau udah begini mah kan beliau bingung ya mau pindahin pejabatnya ke sana, pada nggak mau, beliaunya sendiri pindah ke sana. Cuman beberapa hari ya kemarin teh yang rencananya 40 hari mau sampai pelantikan presiden yang baru gitu ya, beliau tuh mau berkantor di sana, baru beberapa hari udah pulang lagi ke Jakarta. Itu gimana ini teh, Pak Jokowi kan mesti mah ngasih contoh. Tapi kalau emang pejabat-pejabat yang lainnya nggak mau pindah mah ya emang susah sih. Masa di sana Pak Jokowi cuman sendiri ya, tuh kasihan. Sieun pan di sana teh dulunya bekas hutan ya, takut ada curi rencananya mungkin. Aduh, saya juga nggak tahu lah kalau kayak gitu mah. Oke guys lah, daripada kita pusing-pusing mikirin IKN gitu ya, mendingan kita nonton video lagi ya guys ya. Yaskin lah. Sebuah keputusan yang tidak mudah. Nah ini nih videonya nih yang tetapi baru nih guys. Itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin
kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Kadang gue suka heran ya sama media, suka iseng bikin gitu. Ini masa Jokowi curhat? Aduh, untuk Pak Jokowi, kalau mau curhat jangan lewat media, lewat mobil curhat tuh, karya Ridwan Kamil, mobil curhat menghilangkan stres. Cuma kalau kita ingat-ingat ya, kemarin ASN itu sempat dijanjiin bakal dikasih insentif sama naik pangkat tuh kalau mau pindah ke IKN. Cuma ASN kan pasti mikir-mikir juga kan, percuma banyak duit, percuma pangkat tinggi, kalau ini tidurnya di mana nih kata judulnya nih. Makanya ASN ya udah nggak usah ke IKN dulu gitu. Jadi makanya pemerintah cobalah ke depannya lebih matang ya. Kalau untuk merencanakan sesuatu itu jangan yang aneh-aneh lah, yang pasti-pasti aja gitu. Jokowi curhat gimana tuh bayangin. Presiden Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Nggak salah Pak. Emang menurut kriteria Bapak, yang namanya rakyat itu seperti apa? Apa hanya mereka yang nurut, mendukung, dan memuja Bapak aja? Pak Jokowi mungkin gak ada waktu buat ngecek medsos. Karena di situ Pak, rakyat bersuara. Emang Bapak gak pernah nonton video orang-orang yang pada neriakin Bapak? Emang Bapak gak sadar kalau ada banyak sekali demo dan kritik masyarakat kepada Bapak dan keluarga Bapak yang terus datang secara bergelombang-gelombang? Kan kelihatan jelas Pak, bahwa lebih banyak orang yang nggak nurut dan tidak mendukung Bapak dan kebijakan Bapak. Masa iya sekarang Pak Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat? Atau mungkin menurut Pak Jokowi yang namanya rakyat itu yang suaranya diwakili oleh DPR? Mungkin dulu begitu Pak. Tapi kan sekarang Pak Jokowi sudah menguasai hampir seluruh partai di parlemen. Sekarang itu DPR sudah tidak ada lagi Pak. Sudah berganti nama menjadi DPJ atau Dewan Pemuja Jokowi. Jadi janganlah Pak Jokowi menjelang masa pensiun malah menimpakan proyek IKN dan segala hutangnya kepada rakyat. Karena kalau semua kebijakan Pak Jokowi adalah berdasarkan kesepakatan seluruh rakyat, maka saya yakin kita nggak akan seperti sekarang Pak. Saya yakin sikap rakyat kepada Bapak tidak akan seperti sekarang. Jadi gantianlah Pak. Sekarang rakyat yang ngomong. Lah kok tanya kami? Tanyakan sama presiden yang bikin IKN. Salam semangat antitesa 24. Halo guys. Ada informasi penting ya. Karena ini informasinya sangat mendasar sih soal IKN. Nah, Pak Jokowi mengatakan bahwa IKN ini bukan keinginan presiden atau proyek presiden. IKN ini adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia. Dan nanti akan dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Keberlanjutan soalnya kan. Nah, jadi clear ya, atas nama seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti kalau nanti gagal atau mangkrak, ya yang salah seluruh rakyat Indonesia. Bukan begitu Pak? Padahal ya, jelas-jelas pembentukan undang-undang IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Apa ada di antara kalian gitu ya yang pernah gitu dimintai pendapat gitu atau dimintai suara terkait IKN ini? Kalau saya sih nggak pernah sama sekali ya. Kita perhatikan sajalah. IKN ini nggak ada studi komprehensif di berbagai aspek. Nggak ada studi kelayakan gitu.
nggak ada AMDAL pendahuluan, nggak ada audiensi dengan para akademisi, nggak ada jajak pendapatnya terlebih dahulu kepada masyarakat, nggak ada di RPJMN, nggak ada di janji kampanye 2019, apalagi 2014. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba bikin. Ya sepertinya yang terjadi selama 10 tahun ini adalah janji kampanye di 2014 sampai 2024 ini, 10 tahun ini kepada rakyat tidak terrealisasi semuanya. Karena sibuk merealisasikan yang tidak dijanjikan selama masa kampanye pada rakyatnya. Benar juga ya kata si bapak yang tadi teh. Emang nggak melihat media sosial gitu ya, nggak mendengar orang-orang yang memprotes beliau gitu. Kok beliau terus saja maju ya, ambisi beliau teh harus jadi gitu ya. Proyek ini teh sebenarnya rakyatnya mendukung atau enggak gitu, atau misalnya gimana gitulah. Kan sekarang teh udah canggih ya zamannya, bisa dilihat lah survei-survei kayak gitu teh kan bisa dilihat sebenarnya mah. Makanya kalau dulu pas bapak mau bangun IKN itu, dengar dulu mah para akademisi gitu para pengamat, ini bagus nggak kalau misalnya proyek ini dijadiin gitu. Pastinya kan si bapak beren mikir-mikir lagi lah, nggak asal langsung gas aja, nggak mungkin, nggak bakalan kayak gitu kalau si bapaknya mau dengerin suara rakyat mah. Dan saya mah yakin lah rakyatnya nggak semuanya mendukung. Emang sih sebenarnya mah tiap kebijakan juga pasti ada yang pro ada yang kontra gitu. Tapi coba dulu lah dilihat, kalau misalnya emang yang tidak mendukungnya lebih banyak, ya mendingan jangan lah. Seharusnya kan kayak gitu ya logikanya gitu ya kalau menurut saya mah. Pak Jokowi mah mending gas terus aja lah, yang penting mah ambisi beliau tercapai gitu. Apa beliau cuman haus kekuasaan, atau misalnya dia cuman pingin nanti kalau udah turun dia punya legacy gitu ya, punya kenang-kenangan lah. Kalau kata katanya mah wah itu teh yang ngebangun itu teh Pak Jokowi, pasti kan dibilangnya kayak gitu. Sementara kalau kejadiannya udah kayak gini mah kan IKN-nya nggak beres, targetnya nggak tercapai, yang disalahin kan dia nggak mau sendiri, dia tetap aja ngajak kita sebagai rakyat. Kalau ini teh sebenarnya bukan cuma keputusan atau ambisi Pak Jokowi aja kan, beliau teh mengatakan kalau keputusan membangun ibu kota baru udah disetujuin sama DPR. DPR itu kan wakil rakyat, berarti rakyat juga mendukung. Tapi kan nggak begitu kan sebenarnya ya Pak. Ya kan Bapak tahu sendiri di DPR teh kan kebanyakannya ya orang-orang Bapak juga, koalisi Bapak yang 90% kesananya udah mendukung Bapak semua, apapun yang Bapak katakan pasti didukung kan sama DPR mah. Nah kita juga sebenarnya mah tahulah yang di DPR itu orangnya siapa aja gitu ya, nggak cuman wakil rakyat doang, mereka juga punya kepentingan masing-masing lah, kepentingan partai atau kepentingan orang-orang yang mereka dukung. Oke tuh guys, mungkin itu aja video hari ini. Ya mudah-mudahan lah kita mau berdoa aja, mudah-mudahan masalah-masalah di negara kita ini teh cepat beres ya. Biar kita teh hidup tenang lagi gitu ya, hidup bahagia lagi, bisa nyari duit dengan gampang, bisa makan dengan enak gitulah, nggak mikirin macem-macem. Yang pastinya mah nggak terlalu banyak mikirin hutang ya. Hutang kita juga udah banyak ya, ditambah lagi kita harus bikin hutang negara gitu ya. Pusing ya, pusing pokoknya malah. Udah gitu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.